Infrastruktur utama yang menunjang kesehatan lingkungan pariwisata. Pembangunan infrastruktur pariwisata perlu dirancang secara terpadu, meliputi perencanaan penggunaan lahan, jalan, penyediaan air bersih dan baku, pengelolaan sampah, sanitasi dan perbaikan pemukiman. Perencanaan dan tata ruang secara keseluruhan harus direncanakan dengan baik. Infrastruktur pariwisata yang baik akan mendorong sumber pertumbuhan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur jalan yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar simpul pertumbuhan di kawasan industri dan pariwisata. Semua ini tentu akan memberikan multiplier efek yang signifikan. Sejauh ini pemerintah telah mengidentifikasi 10 destinasi wisata utama. Prasarana kesehatan lingkungan yang mendukung pariwisata mencakup berbagai fasilitas untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pengunjung. Beberapa prasarana utama yang terdapat di kawasan wisata antara lain, yaitu yang pertama, sarana kebersihan. Sarana kebersihan seperti WC umum, tempat sampah dan sistem pengelolaan limbah sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua itu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan apotik harus tersedia di dekat kawasan wisata untuk memberikan perawatan medis cepat dan efektif bila diperlukan. Selanjutnya, C. Fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan seperti kantor polisi, pemadam kebakaran, dan pos pertolongan pertama harus tersedia di dekat kawasan wisata untuk perlindungan dan bantuan dalam situasi darurat. D. Sarana transportasi. Sarana transportasi seperti bandar udara dan terminal bus harus mudah dijangkau dari kawasan wisata untuk memudahkan pergerakan wisatawan yang ingin berkunjung atau berpindah ke tempat wisata lainnya. Dan yang terakhir, fasilitas akomodasi. Fasilitas akomodasi seperti hotel, motel, dan villa harus memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan untuk menjamin pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi wisatawan. Semua fasilitas ini harus dirancang dan dioperasikan dengan baik untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik di kawasan wisata. Baik, kita langsung saja masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu pengaruh pariwisata terhadap kesehatan lingkungan. Nah, hubungan antara lingkungan hidup dan pariwisata tidak selalu merupakan simbiosis yang saling mendukung dan menguntungkan. Oleh karena itu, upaya konservasi, apresiasi, dan edukasi dilakukan sedemikian rupa agar hubungan kedua belah pihak tetap berkelanjutan, namun pada kenyataannya hubungan tersebut tetap terjalin antara kedua belah pihak yang menimbulkan konflik. Dampak pariwisata terhadap lingkungan alam merupakan dampak yang mudah dikenali karena nyata. Baik, kita langsung saja masuk pada dampak yang menimbulkan kerugian dan upaya penanggulangannya. Nah, di sini ada beberapa dampak. Yang pertama ada air. Air tercemar akibat pembuangan limbah cair atau deterjen laundry hotel dan limbah padat atau limbah makanan pelanggan. Limbah ini mencemari laut, danau, dan sungai. Air juga tercemar oleh limbah bahan bakar minyak dari transportasi air, seperti dari kapal pesiar. Akibat pembuangan limbah, lingkungan menjadi tercemar, kesehatan masyarakat terganggu, vegetasi perairan berubah dan rusak, nilai estetika pun menurun. Misalnya, warna laut berubah dari biru menjadi hitam, dan perairan tercemar. Jadi, makanan laut menjadi berbahaya. Wisatawan tidak bisa mandi atau berenang karena air laut, danau, dan sungai sudah tercemar. Masyarakat dan wisatawan bersatu untuk memastikan kebersihan perairannya. Untuk meminimalisir pencemaran air, maka kendaraan angkutan sungai yang digunakan adalah alat angkut yang ramah lingkungan seperti perahu dayung, kayak, dan kano. Selanjutnya yaitu pantai dan pulau. Nah, pantai dan pulau merupakan tempat tujuan wisata yang terkenal bagi wisatawan.
Namun, pantai dan pulau seringkali menjadi tempat yang terkena dampak negatif pariwisata. Pembangunan sarana wisata pantai dan pulau, pembangunan prasarana jalan, listrik, air, pembangunan prasarana bandara atau pelabuhan, semuanya mempengaruhi kapasitas pantai, pulau, rusaknya wilayah pesisir, terumbu karang, hilangnya penggunaan lahan tradisional pesisir, dan erosi pantai merupakan beberapa dampak dari pembangunan pariwisata. C. Satwa liar. Pantai dan pulau seringkali menjadi tempat yang terkena dampak negatif pariwisata dan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Wisatawan terpesona dengan gaya hidup binatang, namun aktivitas pariwisata mengganggu kehidupan hewan tersebut. Perubahan komposisi satwa liar disebabkan oleh perburuan satwa untuk oleh-oleh, pelecehan terhadap satwa liar untuk difoto, eksploitasi satwa untuk dipamerkan, terganggunya reproduksi atau breeding satwa, perubahan naluri satwa atau misalnya komodo yang dulunya ganas, hewan menjadi hewan yang peliharaan yang dilindungi. D. Kawasan perkotaan dan perdesaan. Pendirian hotel, restoran, sarana wisata, toko cenderamata, dan fasilitas lainnya wajib dilakukan di kawasan tujuan wisata. Seiring dengan perkembangan tersebut, jumlah wisatawan, jumlah kendaraan, dan kepadatan lalu lintas semakin meningkat. Hal ini tidak hanya memberikan tekanan terhadap lahan, tetapi juga mengubah fungsi lahan pemukiman menjadi lahan komersial, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, dan pencemaran estetika, apalagi jika bangunan dibangun tanpa konstruksi yang baik. Dampak buruk itu dapat diatasi dengan melakukan manajemen pengunjung dan penataan wilayah kota atau desa serta memberdayakan masyarakat untuk mengambil andil yang besar dalam pembangunan. Namun, pariwisata juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan lingkungan di daerah tujuan. Pariwisata dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Selain itu, pariwisata juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah setempat dan menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang berada di industri.